Puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan Markus 6 ayat 35, ayatnya yang ke-35 sampai 44. Kita baca secara bergantian mulai ayat 35. Sudah dapat? Kita baca 1, 2, 3. Ya. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Katakan amin. Demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan, dan diberkatilah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya memberi judul firman Tuhan ini, mujizat ada di tangan Anda. Coba mana tangannya dulu? Coba mana tangan saudara? Bilang, katakan dengan kalimat profetik, mujizat ada di tangan saya. Katakan amin. Amin. Saudara, banyak orang berpikir bahwa mujizat itu ada dari luar. Banyak orang berpikir mujizat itu nanti kalau ada hal-hal yang supranatural, ada hal-hal yang tidak masuk akal, itu baru mujizat. Tetapi sebenarnya saudara, mujizat itu ada di tangan orang-orang percaya. Amin. Mau mengalami mujizat? Amin. Kira-kira mujizat besar atau mujizat kecil? Yang mau mujizat besar coba lambaikan tangan. Wah, puji Tuhan. Kira-kira apa yang saudara minta sama Tuhan? Kemarin berapa hari yang lalu, saya senang ya, jemaat-jemaat Tuhan diberkati. Berapa hari yang lalu ada jemaat bawa kendaraan di sini. Om, kami sudah beli kendaraan, mohon didoakan. Puji Tuhan. Saya berkata dalam hati, bertambah lagi berkat untuk jemaat. Amin. Kemudian saya lihat di Facebook, wah ini ada lagi jemaat baru beli kereta baru. Wah, puji Tuhan. Ya, dan saya percaya jemaat-jemaat yang lain juga pasti akan mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Namun saudaraku, berkat Tuhan bukan hanya bentuk finansial, bukan hanya materi. Berkat yang paling besar itu adalah ketika kita memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, maka segalanya ada. Amin. Nah, hari ini izinkan Yesus itu ada dalam hidup kita, karena dia lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia ini. Dia adalah sumber mujizat itu. Kalau Yesus ada, maka segalanya ada. Kalau Yesus ada, mujizat gampang dia lakukan. Nah, hari ini coba kita telusuri apa sih makna daripada firman Tuhan ini, mujizat ada di tangan Anda. Mujizat itu terjadi saat kita berkata tidak mungkin. Ya.
Ketika kita berkata, nggak bisa, mustahil. Mustahil aku punya ini, punya itu. Mustahil aku sembuh. Mustahil keluargaku damai. Mustahil anak-anakku begini dan lain sebagainya. Itu kata-kata mustahil, ya. Itu mujizat itu terjadi saat kita berkata seperti itu. Tidak mampu, ya. Tidak masuk akal. Tidak ada jalan keluar. Mujizat terjadi saat kita menghadapi sesuatu di luar kemampuan manusia pada umumnya. Itu dalam mujizat, ya. Coba pernah saudaraku berpikir ketika saudara bangun pagi, ya, dan saudara bisa sehat, bisa berdoa, bisa bernafas, tanpa kita sadari bahwa itu juga adalah mujizat Tuhan. Pernah nggak saudaraku berpikir sel-sel darah kita ini berjalan, ya, sebagaimana mestinya? Ada seorang, saya pernah dengar dia sakitnya aneh. Darahnya itu nggak bisa naik dari kaki ke atas. Bayangkan gimana kalau darah kita numpuk di bawah. Nggak bisa berjalan mengantar darah itu ke kepala kemudian berputar. Seandainya darah itu stop, bayangkan apa yang terjadi. Stroke, apalagi sakit tiba-tiba. Tapi saudara, banyak orang tidak menyadari ketika dia bangun pagi bahwa dia sebenarnya mendapat mujizat. Darah saja bisa berputar di seluruh tubuhnya, itu adalah satu mujizat. Melihat saja itu adalah satu mujizat. Hari ini saya kalau lihat saudara, terus terang saja hanya bayangan lagi. Ini mata sebelah kanan saya ini sudah terganggu beberapa hari yang lalu. Ya, saya melihat orang tinggal bayangan saja. Saya nggak tandai siapa ini, siapa itu. Ya, ini sudah saya periksa ke dokter dan dokter berkata ini sepertinya ada sesuatu, tetapi saudaraku, saya berdoa, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan. Online hanya terganggu. Kalau saya lihat baca sekarang, biasanya kalau lihat komputer aja udah dari jauh pun saya bisa baca. Ini harus dekat. Kadang-kadang kerjaan saya satu malam ini saya nggak bisa melihat lagi dengan seperti biasa. Saya harus dekat, udah pakai kacamata pun dekat sekali. Ini sebelah kanan ini, jadi penglihatan sebelah kiri agak terganggu. Dan tanpa kita sadari, kita bisa melihat saja dengan jelas Bapak, itu sudah mujizat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kasih mata yang baik, pendengaran yang baik, suara yang baik, sehat yang baik. Itu adalah mujizat Tuhan. Katakan amin. Ya, yang berikut, next, ya. Murid-murid Yesus waktu ini, Bapak Ibu, waktu kejadian ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kasih mereka makan. Ya, murid-murid berkata, tempat ini sunyi. Kalau kita kasih makan orang sebanyak ini nggak mungkin. Nah, ini mustahil. Mustahil. Kita kasih makan 5.000 orang ini, itu pun hanya laki-laki yang dicatat, tidak dicatat perempuan. Saya percaya ada perempuan yang datang waktu itu, tetapi yang dihitung adalah laki-laki saja. Bayangkan kalau ya dia bawa istrinya. Memang pada waktu itu nggak semua bawa istri. Ya, mungkin hanya anak-anaknya, anak muda. Atau mungkin ada yang bawa tapi nggak semua bawa. Bayangkan 5.000 orang laki-laki harus dikasih makan dalam sesaat. Harus dikasih makan dalam waktu yang cepat. Kita kasih makan tamu kita kalau Natal saja hanya 200-300 orang. Persiapan kita 1 bulan. Betul nggak? Harus ada panitia, harus ada tukang potong, harus ada apa lagi? Harus ada tukang masak, ya kan? Dipersiapkan semuanya, hanya 200-300 orang.
Satu harian kita ngerjainnya, mempersiapkan makanan itu. Tetapi saudaraku, 5.000 orang itu tidak masuk akal. Murid-murid berkata, tidak mungkin. Ya, makanya ayatnya ke-35 dia berkata, pada waktu itu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya, tempat ini sunyi dan sudah mulai malam. Suruh mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini. Di desa loh Bapak Ibu, di desa. Kemarin kami pergi ke tempat di mana Yesus memberi makan itu sekarang sudah bagus, sudah dibangun satu gereja dan di situ ya disebut namanya gereja pelipat gandaan, ya, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah, itu semua udah satu gereja dan kompleksnya itu sudah bagus sekali sekarang. Tapi dulu itu bukan seperti itu desa. Kampung. Makanya murid-murid berpikir secara logis, ya. Murid-murid berpikir pakai logika. Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Iya benar. Ya, dari mana mereka bisa dapat makan? Secara logis. Kadang-kadang kita juga masih berpikir secara logis. Virus Corona, ya kita sering berpikir logis. Gimana ya virus ini bisa bekerja? Kita bisa kena, bisa tertular dan lain sebagainya. Logis. Kenapa? Karena memang ilmu pengetahuan mendukung, fakta mendukung, ya, bahwa ini virus sangat berbahaya. Logis kita berpikir. Ketika kita nggak ada uang, logis dong kita berkata, banyak kebutuhanku. Ketika kita sakit, logis kita berpikir, kalau sakit saya harus minum obat, saya harus periksa ke dokter. Itu logis. Nah, di sini juga murid-murid berpikir logis. Mereka berkata, sunyi ini Pak, sunyi ini Guru, tempat ini sudah sunyi dan sudah mulai malam. Udahlah, suruh mereka pergi. Ini pikiran murid-murid secara logis. Tapi Yesus berkata ayat 37, perhatikan kata Yesus. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Yesus berkata, ini maksa ini Yesus. Harus kasih mereka makan. Jangan biarkan mereka pulang dengan perut kosong. Makanya kalau ada tamu saudaraku, kalau ada tamu harus kasih makan. Katakan amin. Ya, kami kalau di pastori, ya kecuali kalau hanya tamu sebentar, tapi kalau ada tamu saya bilang kasih makan. Ya, apa adanya, nggak mungkin kita kasih nggak ada. Apa yang ada yang kita makan, kasih makan. Kenapa? Itu adalah kita sedang melayani malaikat-malaikat yang tidak kelihatan, Bapak Ibu. Amin. Dan tanpa kita sengaja kita melayani malaikat-malaikat Tuhan, menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Makanya kalau saudara baca ya di dalam Ibrani, bahwa di situ dikatakan bahwa kamu tanpa sadar kamu sudah melayani malaikat-malaikat. Nah, bayangkan saudaraku, ketika kita, ayo baca dalam Ibrani pasal 13. Kita baca ya, Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang kedua. Kita baca dengan bersuara, 1, 2, 3, ya. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya apa? Ada ayatnya bukan? Jadi tidak rugi kita kasih makan orang. Ketika kita menjamu orang, ketika kita menjamu siapapun yang datang ke rumah kita, tanpa kita sadari kita sedang menjamu siapa? Malaikat.
Senang saudaraku kita menjamu malaikat? Amin. Kita percaya ketika kita menjamu malaikat, berkat malaikat juga turun atas kita. Ketika Abraham melihat ada 3 orang datang, dia sedang duduk di bawah pohon tarbantin, ada 3 orang lewat. Begitu masuk ke dalam rumahnya, dia berkata, izinkan aku mengolah dulu, memotong kambing, memotong ternak, diolah untuk dikasih makan 3 orang ini. Dan saudara tahu, itu 3 orang itu adalah Tritunggal Allah, malaikat. Tanpa kita sadari, segelas air putih pun dikatakan oleh firman Tuhan, engkau berikan kepada hambaku, kepada orang-orang yang datang ke rumahmu, engkau sudah memberikannya untuk aku, kata Tuhan. Amin. Yesus berpikir begitu, jangan biarkan mereka pergi, jangan biarkan mereka pulang, kasih makan. Luar biasa Yesus ini, ya. Tapi logis lagi, murid-murid berpikir begini, ya. Jadi harus membeli roti seharga 200 dinar. 200 dinar. 1 dinar itu 1 hari kerja. Kalau 1 dinar, kalau gaji UMR di sini 1 hari 100.000 lah katakan. Ya, 100.000. Kalau 200 dinar berapa lah itu? 200 kali 100 berapa? Berapa? 2 juta atau 20 juta? Hah? 100.000 kali 200 berapa? 100 kali 200 20 juta. Murid-murid berpikir logis, kasih makan ini 20 juta rupiah kita harus siapkan. Dari mana? Makanya dia berkata bahwa kita harus membeli roti seharga, itu pun roti biasa. Saya kemarin makan roti di sana. Roti di sana rupanya bukan seperti roti kita. Rotinya tawar tapi enak, gandum. Ya, enggak bosan kita makannya, ya. Dan itu saudaraku, itu bagaikan nasi, kita makan sedikit aja, kita rasa udah kenyang. Ya, itu roti bukan roti seperti kita, dan itu panjang-panjang segini. Wah, roti, ya, itu roti yang dibuat di sana, dan itu 5 roti 2 ikan, itulah yang dibawa kepada Yesus. Dia berkata bahwa murid-murid berpikir secara logis, nggak mungkin kita menyiapkan roti sebanyak itu. Segala sesuatu yang logis dan masuk akal, saya mau katakan, itu bukanlah mujizat, itu adalah hal-hal biasa. Amin. Jadi kalau segala sesuatu kita paksakan masuk akal kita, masuk dan logika kita, itu bukan mujizat. Justru hal-hal yang tidak masuk akal lah, justru hal-hal yang tidak masuk logis dan tidak logis secara berpikir, maka itu adalah yang namanya mujizat. Lalu perhatikan next, ada pertanyaan Yesus yang menarik. Ayatnya yang ke-38. Kita baca. Tetapi ia berkata kepada mereka, apa katanya? Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kenapa sih mesti Tuhan tanya berapa roti yang ada padamu? Apakah Tuhan tidak tahu? Tahu. Apakah Tuhan tidak mampu memberi makan dengan cara yang lain? Bisa. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang terkandung di dalam ayat ini, Bapak Ibu. Tuhan itu bekerja, Tuhan itu melakukan mujizat, Tuhan itu memulai sesuatu dari apa yang ada di tangan kita. Katakan sama-sama, apa yang ada di tangan saya, itulah sumber mujizat. Amin. Apa yang ada padamu, coba periksa. Seandainya murid-murid berpikir lagi secara logis, loh gak ada apa-apa loh guru, kami gak punya apa-apa. Coba periksa.
Ketika kita disuruh coba periksa, timbul satu niat usaha, apa sih yang ada pada kita? Hal yang sama juga Tuhan tanya kepada saudara hari ini. Kadang-kadang kita mengharapkan mujizat itu, oh datang nanti dari langit. Enggak, Tuhan tidak pernah suruh datang dari langit. Tuhan pakai fasilitas yang ada di sekitar kita. Pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus, ya, apa yang dia bilang? Ya, apa dia bilang? Geser batu itu, ya kan? Kenapa sih mesti digeser? Tetapi murid-muridnya berkata, guru, udah bau. Itu kan kalimat perintah dan jawaban yang tidak nyambung. Yesus suruh geser batu, tapi murid-murid berkata apa? Guru, sudah bau. Kan gak nyambung. Harusnya kalau Yesus berkata geser batu itu, ya mereka geser. Kadang-kadang dalam hidup kita juga seperti itu. Tuhan suruh begini, jawaban kita lain. Tuhan suruh katakan begini buat, begini lakukan, reaksi kita berbeda. Makanya tidak terjadi mujizat. Kenapa? Karena perintah yang kita terima berbeda dengan apa yang kita lakukan. Tuhan suruh geser batu, ya. Artinya apa? Ada sesuatu usaha, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Bukan tidak mungkin Yesus berkata, Lazarus, keluar aja kau, geser sendiri batunya. Kan bisa. Ya. Tuhan melakukan sesuatu dengan cara yang sederhana. Ada tindakan, ada perbuatan yang kita lakukan juga. Ada bagian kita dan ada bagiannya Tuhan. Waktu Yesus menyembuhkan orang buta, dia meludah ke tanah. Dia kemudian dioles-oles itu tanah dan ditaruh di mata orang buta itu. Sederhana. Ada tindakan, dia memakai wadah, dia memakai situasi, dia memakai keadaan untuk melakukan mujizat. Amin Bapak Ibu. Jadi ini yang bertanya kepada saudara dan saya, apa yang ada padamu? Berapa roti yang ada padamu? Kalau engkau berkata hari ini, tidak mungkin kasih makan seperti ini, tidak mungkin saya melakukan ini, tidak mungkin aku bisa berbuat begini, tidak mungkin aku berhasil, tidak mungkin aku punya keluarga baik, tidak mungkin ekonomiku pulih dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkata kepada saudara dan saya hari ini, berapa roti yang ada padamu? Apa yang ada di tanganmu? Mungkin apa potensimu? Ada orang saudaraku sibuk dan susah kali. Aduh Pak Pendeta, susah cari kerja. Dia nggak tahu bahwa dia punya potensi. Dia bilang, aku nggak tamat sekolah, aku nggak sarjana, aku nggak tamat SMA pun, sekolah saya gagal. Tapi dia nggak tahu bahwa dia punya kelebihan. Ya. Dia punya potensi yang terpendam, yang dia nggak sadari. Ya, mungkin dia hanya bisa bekerja dengan tangannya sendiri. Dengan bekerja itu pun Anda sudah melihat mujizat Tuhan. Amin. Nah, yang berikut saudaraku. Next, Tuhan memulai mujizat dari apa yang ada pada kita, bukan dari apa yang tidak ada. Jadi apa yang ada padamu, apa yang ada di tanganmu, dari situ ia memulai mujizat. Dari 5 roti dan 2 ikan ini, 5 roti dan 2 ikan inilah, maka dimulai sebuah mujizat. Coba perhatikan. Ia berkata kepada murid-murid, suruh mereka duduk. Ya, lalu mereka duduk berkelompok-kelompok. Ada kelompok 100, ada kelompok 50, ya. Kemudian ayat yang ke-41, setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-murid. Kepada siapa diberi pertama-tama? Pada murid-murid.
kepada pelayan-pelayan, kepada orang-orang dekat dengan Tuhan. Orang-orang inilah yang mengerti dan melihat mujizat itu terjadi. Yang menerima yang 5.000 orang gak ngerti, yang penting dia terima roti. Mereka gak tahu bahwa itu adalah mujizat. Tetapi murid-murid yang tahu dengan persis bahwa roti tadinya, ya, berapa roti tadi? 5 roti, 2 ikan. Waktu ada di tangan Yesus, itu bisa membuat jadi lebih banyak. Katakan amin. Kalau apa yang ada padamu engkau serahkan di tangan Tuhan, maka Tuhan bisa melipat gandakan. Katakan amin. Apa yang ada di tangan Tuhan itu sangat berarti, Bapak Ibu. Makanya kalau saudara coba hitung-hitung, harga aqua botol di pinggir jalan berapa? Berapa? 3.000. Nanti saudara beli di pinggir jalan itu 3.000, 4.000, di warung 3.000, 4.000, segitu. Tapi saudara pergi ke mall, berapa harganya? Beda enggak? Beda, lebih mahal. Saudara pergi ke bandara, apalagi? Berapa satu botol aqua itu? 10.000, 15.000. Pergi ke hotel, saya pernah, ya, beli aqua waktu saya ada di Israel. Beli aqua $10. $10. Kalikanlah itu 10 kali 15.000. Satu botol aqua. Apalagi kalau saudara ada di mana? Saudara ketika berada di hotel-hotel berbintang, itu semakin samanya air. Aqua juga, air mineral. Tetapi harganya ditentukan oleh tempatnya. Di pinggir jalan sekian harganya, di kafe sekian harganya, di hotel sekian harganya. Kemudian di tempat-tempat yang mewah lebih mahal lagi. Apa yang membuat berbeda harganya, Bapak Ibu? Tempatnya. Demikian juga yang ada dalam hidup kita. Apa yang ada padamu ketika itu ada di tangan Tuhan jauh lebih berharga. Mungkin engkau berkata, apalah 2 ikan, apalah 5 roti dan 2 ikan ini, memberi makan 5.000 orang, gak mungkin. Apalah yang ada padaku, kecil kali Tuhan. Mana bisa ini Tuhan, gak mungkin ini Tuhan, kecil dan tidak bisa. Tetapi kalau itu sudah sampai di tangan Tuhan, itulah yang bisa membuat jadi lebih banyak, lebih berarti, lebih hebat, dan lebih luar biasa. Katakan amin. Yang membuat berarti bukan karena uangnya, bukan karena bendanya, tetapi karena siapa yang menerima, tangan siapa yang memegang itu. Saudara, gitar yang sama di tangan pemain musik GPDI Pemulihan berbeda ketika dia berada di tangan seorang pemusik yang profesional. Mungkin gitarnya sama, talinya sama, mereknya sama. Apalagi kalau ada tanda tangannya. Wow. Ya. Ada satu, saya punya buku ditandatangani oleh seorang penulis. Wah, lebih besar harganya karena langsung ditanda tangan oleh penulisnya daripada buku yang saya beli di toko buku, walaupun bukunya sama. Ya, bola basket, ketika ada di tangan pemain basket dan pemain profesional, itu berbeda harganya ketika itu basket yang sama ada di tangan orang yang bukan pemain basket. Itu sebabnya apa yang ada dalam hidup kita ini ketika sampai di tangan Tuhan,
itu lebih besar, lebih bernilai, dan lebih luar biasa. Dan Tuhan mengadakan mujizat melalui itu semuanya. Katakan amin. Nah, kalau itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan itu luar biasa. Apa yang ada di tanganmu? Ketika apa yang ada di tanganmu engkau pertahankan, maka itu tetap sama, tidak ada perubahan. Ketika ikan dan roti itu ada di tangan anak kecil, yaitu tetap roti dan 5 roti dan 2 ikan, tidak ada perubahan. Tetapi ketika itu sampai di tangan Tuhan, itu bisa membuat mujizat, bisa memberi makan 5.000 orang, saudaraku. Amin. Nah, menurut perkiraan kita, mujizat itu datang dari luar diri kita. Itu perkiraan manusia. Ya, menurut perkiraan kita. Menurut Tuhan, mujizat itu datang dari dalam diri kita. Makanya saudaraku, saya berharap Bapak Ibu punya konsep pemikiran bahwa mujizat itu jangan harap itu datang dari luar. Mujizat itu ada dari dalam diri kita. Kitalah yang bisa membuat mujizat itu setiap hari, saudaraku. Kitalah yang bisa membuat mujizat itu menjadi nyata. Bukan hanya mendengar orang lain mengalami mujizat Tuhan, tetapi dari dalam diri kita, kita pasti menikmati, mengalami yang namanya mujizat. Harapan saya semua jemaat terus diberkati. Amin. Pernah ada orang bertanya, apa sih pergumulan Om? Gembalang punya pergumulan gak Bapak Ibu? Pasti. Kira-kira Bapak Ibu tahu gak pergumulan saya? Pergumulan seorang hamba Tuhan itu apa sih Bapak Ibu? Seorang gembala sidang itu pergumulannya bukan untuk dirinya sendiri. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, pergumulan saya setiap hari itu adalah jemaat. Pergumulan saya tiap hari agar jemaat terus diberkati, agar jemaat dilindungi, agar jemaat tambah hari tambah mendewasa di dalam Tuhan, tambah hari tambah mengenal Tuhan, dan kalau bisa jemaat itu tambah hari tambah takut akan Tuhan. Dan bukan saja hanya rohaninya diberkati, jasmaninya juga diberkati, materinya juga diberkati, keuangannya juga diberkati, pergumulannya juga diberkati, doanya diberkati. Itulah pergumulan saya setiap hari. Tidak ada yang lain. Jadi gak ada pergumulan saya, Tuhan berikan aku helikopter, gak ada itu. Yang saya pikirkan, yang saya doakan setiap hari, gimana supaya jemaat setia kepada Tuhan. Gimana supaya jemaat bisa ketika mereka ada dalam ruang ibadah, mereka diberkati, mereka merasakan suasana sorgawi. Mungkin berkata, pergumulan Pak Pendeta kan membangun gereja ini mau menambah ke depan. Ya, tapi untuk siapa? Apakah untuk saya? Tidak. Supaya apa? Tujuannya akhir-akhirnya, ujung-ujungnya agar jemaat rasa nyaman beribadah, agar jemaat datang setia beribadah. Kalau dia lihat gerejanya bagus, kalau dia lihat gerejanya ya rapi, kalau dia lihat gerejanya nyaman, maka dia lebih betah tinggal di gereja. Kenapa? Karena gerejaku adalah rumahku. Katakan amin. Kalau kita jadikan rumah kita, gereja ini adalah rumah kita, kita merasa betah di sini. Lalu apa lagi sih pergumulan saya? Coba. Pernah nggak saudara saya berdoa untuk diri saya sendiri? Hampir-hampir pun tidak ada berdoa untuk diri saya, tetapi saya terus berdoa untuk jemaat. Saya berharap jemaat semakin diberkati, terus diberkati, tambah diberkati, dan sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi gak ada pergumulan yang lain selain Anda yang saya gumuli setiap hari. Supaya ketika saudara berinteraksi dengan orang lain tidak terjangkit virus. Supaya ketika saudara jualan saudara diberkati. Supaya ketika saudara berdagang, dagangan saudara laris manis. Supaya ketika saudara bekerja, pekerjaan saudara diberkati. Ketika saudara ada di ladang saudara diberkati. Ternak saudara dipelihara, dijaga dan ditolong oleh Tuhan. Itu terus yang menjadi pergumulan saya. Dan untuk siapa? Agar jemaat
melihat, mengalami bahwa Kristus hidup di tengah-tengah hidup mereka. Amin. Hanya itu. Jadi tidak ada pergumulan saya, oh Tuhan perkayalah diriku. Enggak. Yang berikut saudaraku, Tuhan melakukan bagiannya dan kita melakukan bagian kita. Tuhan melakukan bagiannya ketika kita melakukan bagian kita. Ketika kita melakukan bagian kita, baru Tuhan bekerja. Kalau kita tidak melakukan bagian kita, tidak menyerahkan 2 roti itu, 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan, maka tidak terjadi mujizat apa-apa. Tetapi ketika kita menyerahkan yang kecil ini, yang ada pada kita, kita berikan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, maka dari sana ada mujizat Tuhan. Katakan amin. Saudara, yang ketika saudara sakit, apa yang Anda punya? Next. Apa yang saudara punya ketika saudara sakit? Suntikkah? Obatkah? Yang saudara punya adalah doa. Jangan saudara-saudara cepat-cepat dulu periksa ke dokter ketika saudara sakit. Tetapi lebih bagus cepat-cepat periksa diri. Kenapa saya sakit, Tuhan? Ketika kita kekurangan, jangan dulu langsung cepat-cepat pergi menerawang kemana-mana. Oh, ada si Anu, ada bapakku, ada tulangku, ada opungku yang bisa membantu aku. Periksa dulu apa yang ada pada kita. Saudara pada saat punya masalah, beban berat, apa yang Anda punya? Saat saudara menghadapi jalan buntu, apa yang Anda punya? Ketika semua jalan tertutup, apa yang Anda punya? Apa yang Anda lakukan? Apa yang ada di tangan saudara? Sebab Tuhan memulai bekerja dari apa yang Anda punya. Waktu saudara sedang membutuhkan sesuatu, apa yang ada di tangan saudara? Itu yang Tuhan pakai untuk memberi jalan keluar, memberi solusi kepada saudara. Ada satu contoh, next. Janda di Sarfat, 1 Raja-Raja 17. Coba kita baca sama-sama. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Coba buka sama-sama ya Bapak Ibu. Semuanya buka Alkitab. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 16. Kita baca bersama-sama ayat 7. Ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Terus maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Apa katanya? Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkannya 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu
Terus satu ayat lagi. Sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Satu lagi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya perempuan mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Tuhan berfirman kepada Elia, pergilah ke Sarfat, karena pada waktu itu musim kelaparan, musim kekeringan, ya, sungai kering, tidak ada hujan. Tetapi Tuhan memelihara nabi, Tuhan memelihara hamba Tuhan ini, dipelihara oleh seorang janda. Janda ini, saudaraku, sedang ngambil kayu, dan dia berkata tadi bahwa nanti aku masak, dan ini adalah makanan terakhir. Sampai dia berkata, setelah ku olah ini, maka kami akan mati. Dead, selesai. Penghabisan. Ini sudah ke penghabisan, Om. Tetapi lucu memang, Elia berkata, pergi, buat dulu bagiku. Mungkin dalam hati perempuan janda ini udah minta maksa. Ini nggak tahu sopan ini Pak Elia ini. Udah minta makan, minta minum, maksa lagi, mesti sama dia pula. Pernah nggak saudara berpikir begitu? Ketika ada seorang hamba Tuhan bilang sama saudara, buat dulu bagiku ya, kasih makan untukku dulu. Logika kita berkata, kita memberi kepada manusia. Tapi iman kita berkata, kita memberi untuk Tuhan. Amin. Kalau Anda berpikir secara logis, memang kau tidak akan menerima upah. Kenapa? Engkau hanya memberi kepada manusia. Tetapi ketika engkau beriman dan berkata, apa yang kulakukan ini, kulakukan seperti untuk Tuhan, maka Tuhan menilai itu adalah sebuah iman, tindakan iman. Itu yang dilakukan oleh janda Sarfat ini. Situasi pada waktu itu musim kelaparan, bisa-bisa sama seperti situasi sekarang ini. Lagi musim pandemi COVID-19, ya kan? Semuanya sulit, semuanya dibatasi, nggak bisa beroperasi seperti biasanya. Usaha semakin menipis, pendapat semakin kurang, dan bisa-bisa kita berkata, Om, tinggal makan untuk hari ini. Seandainya saya datang ke rumah saudara dan tinggal sisa-sisa, dan tinggal itulah kebutuhan saudara, makanan habis, beras habis, ikan gak ada, semuanya, uang juga gak ada, tinggal itu yang ada. Lalu saya datang ke rumah saudara, Bu, buat dulu untuk saya, aku lapar. Sama seperti itu janda Sarfat ini. Ia berkata juga dengan logika, ia berpikir dengan logika, ia berkata, tinggal ini. Makanya dia berkata tadi, demi Tuhan. Ayat yang ke-12 dia bilang apa? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Betul. Elia melihat janda ini sedang mengumpulkan kayu api, dan ia berkata, coba buat sepotong roti. Janda ini berkata, enggak ada roti. Demi Tuhan, dia bersumpah, enggak ada roti kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Next, pertanyaannya saudaraku, mengapa janda itu mengatakan tidak ada roti? Mengapa janda ini berkata enggak ada roti padaku? Karena memang fakta, memang kenyataan, situasi, kondisinya waktu itu memang gak ada roti.
Memang ada roti kok. Makanya dia berani berkata demi Tuhan. Kadang-kadang dalam keluarga kami juga sering saya bilang sama istri anak-anak saya, ketika kita nggak ada apa-apa, tapi ketika ada hamba Tuhan yang datang, utamakan hamba Tuhan. Ketika ada tamu yang datang, karena tamu-tamu yang datang itu bukan hanya tamu yang kita senangi, kita layani. Oh, apalagi, wah ini ada friend ini, ada teman ini, oh kawan sejati, oh kita layani baik-baik. Tapi ketika ada hamba Tuhan yang biasa-biasa, atau bukan hamba Tuhan pun, orang biasa saja, kadang-kadang kita membeda-bedakan Bapak Ibu. Oh ini kalau kelas ini, oh kita layani bagus-bagus. Tapi kalau kelas yang lain, biasa-biasalah. Kita tanpa menyadari, saudaraku, kita melakukannya untuk Tuhan. Justru orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, Tuhan berkata apa? Kamu waktu aku di penjara kamu gak mengunjungi aku. Waktu aku lapar kau gak memberi aku makan. Lalu orang-orang bertanya sama Yesus, sejak kapan kami melihat engkau telanjang? Sejak kapan kami melihat engkau lapar? Yesus bilang apa? Waktu engkau melakukannya untuk salah seorang hambaku yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. Katakan amin. Jadi apapun yang kita lakukan kepada orang-orang lemah, kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Amin. Ya. Itu makanya janda ini berkata, tidak ada roti padaku. Ia dibatasi oleh caranya berpikir. Ia dibatasi dan terikat dengan kepercayaannya yang salah. Janda Sarfat ini terikat, dibatasi oleh cara dia berpikir. Makanya logika dengan mujizat bertolak belakang. Iman dengan logika itu menjadi musuhan. Logika berkata begini, mujizat berkata begini. Selalu bertentangan. Logika itu pikiran kita, bukan berarti nggak pakai berpikir, tidak. Tetapi saudaraku, kadang-kadang tanpa kita sadari logika kita itu bertentangan dengan mujizat. Kalau engkau melihat mujizat, itu memang bertentangan dengan logika kita. Mana mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu, padahal ini yang terakhir. Sering kenyataan hidup, fakta hidup, situasi dan kondisi menghalangi mujizat Tuhan nyata dalam hidup kita. Seringkali kenyataan-kenyataan itu tidak masuk akal, ya, tetapi itu adalah mujizat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Janda Sarfat ini, dia lakukan, dia taat, dia pergi ke dapur, dia ambil tepung, kemudian dia ambil minyak, dia tuang, kemudian diolah. Mungkin saya berpikir begini, anaknya yang masih kecil lihat dari jauh. Dalam hatinya dia menangis. Ini makanan terakhir. Aku lapar mama. Dan mamanya juga pasti berperang dalam hatinya. Mana duluan? Aku melayani orang yang tidak kukenal ini, hamba Tuhan ini. Sedangkan dia adalah orang jauh. Tidak ada hubungan. Apakah aku melayani dia, mengutamakan dia, atau anakku? Saya mau tanya, ketika saudara diperhadapkan kepada dilema seperti ini, saudara pilih yang mana? Apakah saudara mengutamakan Tuhan, hamba Tuhan, atau anak saudara? Logika kita berkata, anakku dulu dong. Kalau nanti aku kasih makan anakku ya mati gimana? Tapi janda Sarfat ini, saudaraku, berperang di dalam dirinya. Mana duluan? Apalagi ketika anaknya mungkin ngintip-ngintip dari jauh, mama, aku lapar. Kalau sudah sempat ngomong seperti itu, rasa pedih di hati. Nggak tega kita melihat anak kita menangis dan minta makan. Coba seandainya
keluarga Bapak Jesse berapa hari nggak makan, contoh ya. Lalu adalah si Kaleb minta makan, saya percaya ya diutamakan anaknya. Tetapi janda Sarfat ini, saudaraku, apa yang dilakukannya? Dia melawan logikanya, dia melawan pikirannya, dia melawan arus, dan dia berkata, aku buat untuk Nabi. Dan akhirnya saudaraku, dia buat, dia olah, diantar kepada Nabi Elia. Mungkin dalam hatinya, enak kali lah ini Nabi ini, makan dia nggak tahu ini adalah yang terakhir, udah aku bilang lagi ini yang terakhir, enak kali hidupnya. Mungkin Nabi Elia sambil kipas-kipas, oh makasih, wah makan dia, minum dia. Nabi ini juga mungkin dia nggak tawari lagi sama anaknya, dia makan aja, dia makan dulu. Udah berapa hari nggak makan juga Nabi Elia ini. Tapi dengar baik, ketika pulang ke dapur, dia lihat lagi tepung dalam tumpahan, minyak dalam beli-beli. Waktu dia lihat, wah puji Tuhan, dia bikin lagi saudaraku, dia tuang minyak, dia masak lagi tepung itu. Kemudian pertama dia berikan kepada anaknya, dia lihat lagi ke belakang, masih ada, dia buat lagi saudaraku, dia buat lagi yang kedua, dia juga makan. Besoknya lagi, dia lihat lagi, dan firman Tuhan berkata, sepanjang waktu, beberapa waktu ke depan, itu minyak dalam buli-buli dan tepung dalam tempayan tidak pernah habis. Katakan amin. Kenapa tidak pernah habis? Karena ada tindakan iman, ada sesuatu yang kita lakukan. Apa yang ada padamu, Tuhan mengadakan mujizat dari apa yang ada padamu. Tuhan bisa melipat gandakan. Ketika itu sampai di tangan Tuhan, itu bisa berlipat, dan berlipat. Masalahnya kita kalau bisa apa yang ada pada kita, ini untukku, sehingga tidak terjadi berlipat ganda, tidak terjadi multiplikasi, begitu saja. Saya dalam pengalaman hidup Bapak Ibu, dan banyak melihat orang yang hanya untuk dirinya sendiri, tidak pernah membuka tangan, itu susah, nggak berkembang. Makanya coba baca dalam ayat firman Tuhan, dalam Warta Jemaat saya sudah tulis, Amsal 11 ayat 24. Coba buka sama-sama, Amsal 11 ayat 24. Ya, dikatakan ada yang menyebar harta, tetapi apa? Ada yang menghemat secara luar biasa. Dan ini fakta. Ketika kita menghemat secara luar biasa, oh ini untuk saya, ini nanti untuk anakku, nanti untuk masa depanku, untuk inilah. Dan hanya itu saja, gak berkembang, gak bertumbuh, gak bertambah, gitu saja. Alkitab ini jelas sekali. Saya juga melakukannya dalam hidup saya. Beri sebanyak-banyaknya. Kayak kalau bisa prinsip, Tuhan berikan aku sebanyak-banyaknya untuk kuberikan sebanyak-banyaknya. Berikan aku sebanyak-banyak untuk kuberikan sebanyak-banyaknya. Kita ini hanya sebuah saluran. Sebagai apa Bapak Ibu? Saluran. Ketika kita menahan saluran itu, stop. Tidak ada lagi perkembangan. Jangan heran, ekonomi kita, pendapatan kita tidak berjalan. Kenapa? Karena kita menutup.
hanya untuk diri kita sendiri. Tidak kita pikirkan untuk pekerjaan Tuhan. Kita tidak pikirkan untuk orang lain. Seharusnya kita bertindak dengan iman. Mungkin akal pikiran kita menolak, berkata, mana mungkin, nanti aku memakan apa? Kalau aku kasih ini, apa nanti bagian saya? Makanya hukum ekonomi, prinsip ekonomi, saya tulis di Warta Jemaat, dikatakan begini, prinsip ekonomi itu adalah modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Kalau bisa kita beri sekecil-kecil, tetapi pemasukan sebanyak-banyaknya. Modal kecil, tapi untung banyak. Itu prinsip ekonomi dunia. Tapi prinsip firman Tuhan terbalik. Beri, maka kamu akan diberi. Sebar, maka kamu akan semakin berlimpah. Ya, Amsal 11 ayat 25 ini juga dikatakan. Ayat 24 tadi itu ya. 25, coba baca lagi. Dua ayat ini saja kita baca. Amsal 11 ayat 24-25. Coba sekali lagi baca baik-baik. Ya, coba renungkan ini. Amsal 11 24-25. Dikatakan begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi apa? Kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi. Apa yang ada pada kita ketika kita lakukan, ketika kita kerjakan, ketika kita serahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bisa membuat menjadi berlipat kali ganda. Ini yang dialami oleh janda Sarfat. Tidak pernah habis. Sering saya kasih contoh ketika saya di kantong saya ini ada uang, ya. Ini kantong sebelah kanan ini ketika saya kasih uang, ya ada uangnya banyak, 10 miliar, ya. Waktu saya kasih 10 miliar, tapi hanya satu kali, 10 M. Tetapi di kantong sebelah kiri ini kecil, hanya 10.000 setiap kali masuk 10.000. Masukkan lagi dapat 10.000. Masukkan lagi dapat 10.000. Masukkan lagi dapat 10.000. Setiap kali masukkan tangan dapat 10.000. Tidak pernah habis, tidak pernah habis. Saudara pilih yang mana? Yang 10 M atau yang hanya 10.000 yang tidak pernah habis? Sebelah kiri. Kenapa? Karena tidak pernah habis. Stok berkat Tuhan juga begitu. Kecil tapi tidak pernah habis. Sedikit tapi tidak pernah habis. Itu yang Tuhan bilang, tepung dalam tempayan. Itu memang tempayan yang sebegitu-begitu saja, kecil buli-bulinya. Buli-bulinya mungkin kecil kali karena tinggal sisa-sisa tadi. Hanya segitu, botol kecil. Dan ada tepung dalam tempayan, itu pun sedikit. Tapi masalahnya, tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Itulah yang menjadi mujizat, tidak pernah habis. Stok berkat Tuhan juga bagi orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan. Apabila diserahkan kepada Tuhan, mungkin itu kecil, tapi itu bisa mengerjakan mujizat yang tidak pernah habis. Katakan amin. Ketika kau menyerahkannya kepada Tuhan, itulah yang membuat tidak pernah habis. Tapi ketika engkau memegang, engkau hanya pegang saja dan tidak membuka tangan, maka itu tetap begitu saja. Biasakan Bapak suka memberi. Katakan sama-sama, saya suka memberi. Kenapa kita memberi? Karena kita ini adalah bendahara. Saudara itu bendahara, amin. Tahu bendahara? Hanya pegang. Di sini ada bendahara, gereja, ada bendahara pelwak. Siapa bendahara pelwak? Mana begini? Ibu pernah mengeluarkan sendiri? Enggak. Itu harus sepengetahuan ketua. Ini ada ibu bendahara gereja kita. Ibu ini enggak pernah mengeluarkan uang tanpa seizin gembala. Enggak pernah.
apapun itu, sekecil apapun, nggak pernah dia keluar. Dia selalu konfirmasi, kasih tahu dulu, ya kan? Kayak saya heran kemarin ada pengeluaran pemuda tanpa sepengetahuan gembala. Ini gawat ini. Ya, pemuda kalau ada pengeluaran kasih tahu dulu gembala, jangan dikeluarkan sendiri. Kenapa? Kita adalah bendahara. Bendahara itu hanya memegang saja, hanya pegang saja. Namun yang mengatur bukan kita, Tuhan yang punya, Tuhan yang mengatur. Ketika Tuhan butuh, kasih untuk Tuhan. Ketika Tuhan perlu, berikan untuk Tuhan. Katakan amin. Masalahnya, mikir-mikir kita, nanti kalau aku kasih apa aku makan? Kekhawatiran itu yang membuat tidak terjadi. Memang bertolak belakang. Ya. Ya. Ketika fakta hidup menguasai hidup kita, ya, maka kemungkinan mujizat Tuhan itu kecil kita alami. Apa yang dimiliki oleh janda Sarfat ini? Segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Apalah itu? Tetapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, diberikan untuk Tuhan, maka Tuhan bisa mengubah. Ada lagi contoh-contoh yang lain, saudara. Keluaran 4 ayat 1 dan 2. Coba beberapa ayat lagi. Keluaran 4 ayat 1 dan 2. Coba buka sama-sama. Ini contoh yang lain. Keluaran 4. Coba baca sama-sama. Keluaran 4 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Sampai di situ. Kenapa sih Tuhan tanya apa yang ada di tanganmu itu, Musa? Musa dengan Tuhan kan berkomunikasi, bersoal jawab, bertanya jawab. Nanti kalau aku memimpin bangsa ini, apa nanti mereka bilang sama aku? Kata si Musa. Jangan-jangan mereka menolak aku. Apalah aku ini? Siapalah aku ini, Tuhan? Aku gak layak, aku gak bisa. Dan berulang-ulang Musa menolak untuk memimpin bangsa Israel. Dia bilang, aku orang yang tidak pandai bicara. Aku gak bisa ngomong di depan umum. Aku gak berani, kata Musa. Tapi dimulai oleh satu pertanyaan Tuhan kepadanya. Tuhan bertanya kepada Musa. Apa kata Musa, Bapak Ibu? Apa yang ada di tanganmu itu? Lalu Musa bilang apa? Tongkat. Apalah hebatnya tongkat? Tahu tongkat itu apa? Tongkat gembalaan. Entah dari mana kayu didapat si Musa, dipotongnya, kemudian dia jadikan untuk mengarahkan domba-dombanya. Itulah tongkatnya. Tongkat mengusir binatang buas. Tongkat kayu biasa. Tetapi kalau tongkat biasa itu sudah sampai di tangan Tuhan, itu bisa menjadi tongkat yang ajaib. Katakan amin. Masalahnya bukan tongkatnya apa, terbuat dari mana, tetapi ketika apa yang ada padamu itu sampai di tangan Tuhan, itu bisa Tuhan membuat menjadi mujizat. Bisa mengerti Bapak Ibu? Apa yang ada padamu? Mau melihat mujizat, apa yang ada padamu serahkan sama Tuhan. Seperti Musa ini. Tongkat inilah nanti yang membelah laut Kolsom. Tongkat ini ketika dilempar di tanah jadi ular. Dan tongkat inilah yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Banyak orang sekarang cari-cari di mana tongkat itu ya. Jangan-jangan saudara juga mau mencari tongkat itu. Pingin punya tongkat itu, tongkat ajaib. Kayu biasa. Tapi ketika itu sampai di tangan Tuhan, itu menjadi luar biasa.
Perkawinan di Kana juga, anggur mereka kekurangan. Lalu Yesus bilang, kalau saudara baca nanti, di situ ada apa? 6 tempayan. Tempayan itu dengan tempat anggur berbeda jauh. Tempat anggur itu adalah piala. Tapi tempayan itu dalam adat istiadat orang Yahudi dipakai untuk mencuci kaki. Ya, itu mencuci kaki. Anggur yang habis, tapi di situ ada 6 tempayan. Kan tidak cocok. Tetapi Yesus bilang apa yang ada di situ? Di situ ada 6 tempayan dipergunakan. Ketika tempayan hanya untuk nyuci kaki diserahkan kepada tangan Tuhan. Ketika 6 tempayan ini dipakai menjadi alat oleh Tuhan, maka dari 6 tempayan ini terjadilah namanya mujizat air jadi anggur. Amin. Kenapa? Ketika benda-benda mati ini diserahkan kepada Tuhan, maka itu akan menjadi benda-benda hidup dan benda-benda mulia di tangan Tuhan. Bukan bendanya yang salah. Tangan, tongkat tadi tongkat biasa, tapi ketika sampai di tangan Tuhan, itu bisa diubah oleh Tuhan. Itu makanya saudaraku, apa yang ada padamu hari ini, itu sumber mujizat dalam hidupmu. Amin. Saudara mau melihat berkat Tuhan mengalir dalam keluargamu? Apa yang ada padamu, serahkan kepada Tuhan. Ketika Tuhan butuh, jangan berkata, ini kan punya aku. Ya, apalagi Tuhan butuh untuk pekerjaan Tuhan, janganlah nanti rugi. Orang yang pakai hitung-hitungan, saudaraku, tidak pernah melihat mujizat Tuhan. Apa yang ada padamu hari ini bisa membawa engkau melihat, mengalami, menikmati berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Ketika engkau serahkan itu kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.